Bagaimana mengatasi rasa putus asa? Karena kita semua pernah, sedang, dan akan putus asa. Dalam hidup ini tidak semua yang saudara harapkan akan menjadi kenyataan. Cita-cita mau jadi ABRI, jadi pendeta, ya kan? Cita-cita mau jadi artis, jadi pemulung. Cita-cita mau jadi anggota DPRD, jadi pesakitan di penjara. Ya kan? Jadi saudara-saudara, kepada Anda semua yang wajahnya terpampang di pinggir jalan, yang mengharapkan menjadi anggota DPR, DPRD, DPR pusat, bersiap-siaplah untuk tidak dipilih. Saya mendengar ini banyak rumah sakit jiwa sudah ditambah tempat tidurnya untuk mengantisipasi mereka-mereka yang stres akibat tidak diterima. Tapi saya mau mengajarkan kepada saudara-saudara kiat seorang rasul, bagaimana dia menghadapi putus asa. Saya punya putus asa, saudara punya putus asa, ya kan? Apa yang diharapkan tidak seperti yang dilihat mata. Ini kenyataan dalam hidup ini, saudara-saudara. Bersiap-siaplah untuk menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan pengharapan. Iya kan? Saudara mungkin pernah putus asa waktu duduk di sebuah restoran, lihat gambarnya, foto makanannya begitu menggiurkan. Kenyataannya tidak sesuai. Kemudian saudara kecewa. Ini hidup setiap hari kita bisa kecewa kalau kita mau. Tapi ada seorang rasul yang mengalami pelayanan begitu rupa banyak aniaya, kesulitan, penderitaan. Tapi dia mengatakan, tetapi dalam semuanya itu aku tidak tawar hati. Luar biasa, saya belajar. Hamba Tuhan ini pernah menuliskan memorinya. Kenang-kenangan pahitnya pernah ditulis begini. Pelayan-pelayan Kristuskah mereka? Kedengarannya seperti saya sudah hilang akal. Tetapi saya memang pelayan yang lebih baik dari mereka. Saya bekerja lebih keras. Saya lebih sering dimasukkan ke dalam penjara. Saya lebih banyak disiksa. Dan sering hampir mati. Siapa yang pernah punya pengalaman ini? Hampir mati. Sudah 5 kali saya disiksa oleh orang Yahudi. Dengan pukulan cambuk 39 kali. Coba bayangkan. 3 kali saya dicambuk oleh orang-orang Roma. Pernah pula saya dilempari dengan batu. 3 kali saya mengalami karam kapal laut. Dan sekali saya terapung-apung di laut selama 24 jam. Coba bayangkan, saudara. Banyak kali saya mengadakan perjalanan yang berbahaya. Diancam bahaya banjir, bahaya perampok, bahaya dari pihak Yahudi maupun dari pihak bukan Yahudi. Bahaya dalam kota, bahaya di luar kota, bahaya di laut, bahaya dari orang-orang yang mengemukakan diri sebagai saudara Kristen padahal bukan. Luar biasa. Saya membanting tulang dan berjuang setengah mati. Seringkali tidak tidur. Tidak makan, tidak minum. Banyak kali terlantar dalam keadaan lapar, kedinginan. Karena kurang pakaian dan tidak mempunyai tempat tinggal. Jadi berbahagialah saudara-saudara yang masih punya kos-kosan. Walaupun bukan milik saudara. Rasul Paulus menggambarkan susah payahnya, suka dukanya dalam pelayanan. Dan di sini yang ditulis hanya banyak dukanya. Di samping semuanya itu, setiap hari saya cemas juga akan keadaan semua jemaat. Masih mikirin banyak jemaat. Bila ada yang lemah, saya pun turut merasa lemah juga.
Bila ada yang jatuh ke dalam dosa, hati saya turut hancur. Nah, kalau saya harus membanggakan sesuatu, maka saya membanggakan hal-hal yang menunjukkan kelemahan saya. Wow. Seingat saya, belum pernah ada seorang hamba Tuhan yang mengalami penderitaan seberat penderitaan Rasul Paulus. Jadi kalau hanya kekurangan makan sedikit, tidak usah ninggalkan pelayanan. Ya kan? Kalau memang panggilanmu melayani Tuhan, baru diancam sedikit, sudah ganti agama. Bagaimana saudara bisa bertahan dalam pelayanan? Rasul Paulus. Saudara, dalam pelayanan saudara akan ketemu segala macam penderitaan. Saya coba merenung semalam, saya mempersiapkan ini semalam, saya merenung. Ternyata penderitaan saya tidak sebanding dengan apa yang dialami Rasul Paulus. Lapar pernah, gadekan payung pernah, ya kan. Kemudian saudara pernah mencobai Tuhan karena kehabisan minyak tanah, coba air masukkan ke kompor, dinyalakan hidup setelah itu mati lagi, ya kan? Kita pikir Tuhan akan membuat air menjadi minyak tanah, ternyata tidak. Anak lahir tidak mampu membayar uang rumah sakit. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman saya dalam mengalami Tuhan dibanding dengan Rasul Paulus tidak seberapa. Tetapi saya belajar dari hamba Tuhan yang satu ini, bagaimana bisa bertahan. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 3. Nanti akan ada 9 cara bagaimana saudara menghadapi tawar hati. Tapi untuk pertemuan ini mungkin hanya 3 yang saya bahas. Dengar baik-baik. Saudara-saudara yang sedang putus asa, yang sedang pikir mau mundur dari pelayanan, yang mikir-mikir mau berhenti dari pekerjaan karena putus asa, dengar. Kami melakukan pekerjaan ini karena kemurahan hati Allah. Ini langkah pertama. Cara terbaik saudara untuk menghadapi rasa putus asa dalam pelayanan adalah lihatlah bahwa pelayananmu itu adalah kemurahan Allah. Apa itu kemurahan? Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai anugerah Tuhan. Mercy. Mercy artinya saudara mendapatkan sesuatu yang sebetulnya tidak layak untuk saudara lakukan. Tidak layak untuk saudara dapatkan. Itu mercy. Anda tidak layak untuk melayani Tuhan. Kita ini orang yang punya kekurangan, banyak dosa, tinggal dalam kekelaman. Bagaimana Tuhan menganugerahkan pelayanan Rasul Paulus tidak layak. Dia dulu pernah ikut mengeksekusi Stefanus. Dia menganiaya gereja. Dia memburu umat Tuhan. Tapi dalam perjalanan dia ditangkap oleh Tuhan Yesus dan dia menjadi rasul. Dia bilang sama jemaat di Korintus yang sedang mempersoalkan kerasulannya. Dia bilang, dengar baik-baik. Pelayanan saya ini bukan karena kemauan saya. Saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Tapi ini adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ketika saudara menyadari bahwa pelayanan adalah anugerah Tuhan, saudara menjalaninya sebagai sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan untuk mencari apa-apa dari Tuhan. Kalau saudara melayani supaya dapat berkat, bisa naik mobil limosin, rumahnya banyak, menjadi terkenal, saudara salah motivasi. Pelayanan adalah tempat di mana Anda mengabdikan diri sebagai persembahan kita kepada Tuhan karena kita sudah menerima anugerah begitu banyak dari Tuhan. Amin. Masih mau melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan. Masih mau melayani Tuhan. Walaupun kadang-kadang ada ancaman. Masih mau melayani Tuhan. Walaupun kadang-kadang dilecehkan. Masih mau melayani Tuhan. Walaupun kadang-kadang saudara menghadapi kekurangan. Kalau saudara mengatakan masih, maka tempatkanlah pelayananmu sebagai
anugerah Tuhan. Wow. Jadi saya mau mengatakan Anda yang melayani Tuhan, anak-anak sekolah misi yang mau melayani Tuhan, awali semua keputusanmu untuk melayani dengan pertanyaan, untuk apa saya melayani? Kalau saudara mau melayani untuk cari uang, jangan melayani Tuhan. Kerja sana. Kalau saudara mau melayani untuk supaya terkenal, tidak usah melayani. Ikut Indonesian Idol. Kalau saudara mau melayani Tuhan supaya dapat kekuasaan, lebih baik nyalon jadi lurah. Pelayanan bukan tempat untuk mendapatkan. Pelayanan adalah tempat untuk membalas anugerah Tuhan. Itu maksudnya. Rasul Paulus mengatakan, semuanya ini saya kerjakan karena apa? Ini anugerah Tuhan. Kalau Anda, dengar baik-baik. Kalau Anda melayani untuk memberi, kemudian tidak mendapatkan apa-apa, Anda tidak putus asa. Anda tidak tawar hati. Waktu Anda melayani, waduh Pak, di tempat ini waktu saya khotbah tidak ada satupun yang bilang amin. Tidak ada yang tepuk tangan. Tidak ada yang nyalamin dan bilang, waduh Pak, khotbah Bapak memberkati saya. Tidak ada satupun, bahkan pulang tidak ada amplop Pak. Hanya dikasih berkat, Tuhan memberkati. Masih mau melayani Tuhan? Ini tes buat Anda. Yang masih muda-muda mau melayani Tuhan. Kalau motivasinya sudah salah, kelakuan saudara jadi salah. Katakan amin. Bilang sama teman saudara, pelayanan ini adalah anugerah Tuhan. Panggilanku adalah anugerah Tuhan. Amin. Jadi kalau panggilan saudara adalah anugerah Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan Anda kelaparan. Karena Anda sedang ada di tracknya Tuhan, menjalani panggilan Tuhan. Rasul Paulus nanti akan membela diri. Bahwa di dalam pelayanan, walaupun dia dimiskinkan, dia memperkaya banyak orang. Saudara-saudara, saya sudah mengalami itu. Ketika motivasi kita benar dari awal, Tuhan akan memakai saudara. Tapi kalau nanti saudara akan menggunakan cara-cara yang tidak baik dalam pelayanan, Anda akan ketemu dengan masalah dalam pelayanan. Mari kita akan lihat. Jadi rahasia pertama untuk menghadapi tawar hati adalah, apa tadi? Melayani sebagai anugerah Tuhan. Mari kita akan lanjutkan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, sebuah pembahasan yang luar biasa. Kita langsung menjadi masuk ke ayat yang kedua. Jadi pasal 4 ayat yang kedua. Tadi yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Supaya tidak tawar hati, pandanglah pelayanan sebagai kemurahan Tuhan. Bukan untuk mencari berkat Tuhan. Bukan untuk diangkat menjadi penguasa. Amin. Yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Yang kedua, kalau Anda ingin supaya bisa mengatasi putus asa dan tawar hati dalam pelayanan, jangan suka sembunyi-sembunyi dan bikin pelayanan dengan cara yang memalukan. Nomor satu, jangan sembunyi-sembunyi. Ngerti maksudnya? Sembunyi-sembunyi mendatangi jemaat orang lain. Sembunyi-sembunyi nelpon majelis orang lain. Sembunyi-sembunyi menghubungi donatur-donatur dari pelayanan orang lain.
Semua yang dilakukan sembunyi-sembunyi, suatu saat akan disingkapkan. Karena apa yang Anda sembunyikan, suatu saat Tuhan akan membukakan. Tengok teman saudara bilang, jangan sembunyi-sembunyi. Kapan hari saya datang di Banyuwangi, pendetanya bilang, waduh Bapak, di Banyuwangi lagi heboh. Ada gereja baru yang datang di kota Banyuwangi dan kami mulai resah. Ini yang ngomong bukan hanya satu, bahwa ketua PGLI-nya juga ikut ngomong. Karena itu tadi, jemaat dijemputi, jemaat orang lain. Sembunyi-sembunyi dijemputi, ya kan? Jemaat orang lain sembunyi-sembunyi diteleponin. Bahkan diajak makan, ditraktir, ujung-ujungnya dikasih brosur, komitmen untuk menghadiri gerejanya. Nah saudara-saudara, perilaku-perilaku yang sembunyi-sembunyi seperti ini sangat tidak fair dalam sebuah dunia pelayanan Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan sembunyi-sembunyi menipu orang. Ini kan dibilang, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi dan memalukan. Bikin malu. Nah saya mau lihat konteksnya. Rasul Paulus sedang bicara kepada jemaat di Korintus. Pada zaman Rasul Paulus, ada orang-orang Kristen yang busybody. Ada orang-orang Kristen yang menginjil demi perut. Katanya Rasul Paulus. Sudah ada. Bahkan ada orang-orang yang menjelek-jelekan hamba Tuhan yang lain supaya pengikutnya ikut hamba Tuhan yang menjelek-jelekan ini. Rasul Paulus mengalami ini. Dia sedang ngomong ini. Enggak usah ibadah di tempatnya Pak Roni. Kamu tahu kan Pak Roni? Saya pernah lihat dia itu ada di tempat sabung ayam. Ya kan? Jadi saudara mendiskreditkan orang untuk mendapatkan simpati dari orang. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kalau ada orang belum apa-apa, belum kenal saudara, sudah ngajak saudara menjelekkan orang lain, itu orang jelek. Jangan hanya dikasih sembako kemudian saudara ngikut orang itu. Besok kamu akan dipalakin oleh orang itu. Saudara-saudara, dalam zamannya Rasul Paulus, ada jemaat yang suka memperdaya janda-janda. Saudara nanti akan menemukan. Inilah busybody. Menipu janda-janda untuk mendapatkan keuntungan. Memalukan. Rasul Paulus, kalau melayani, layanilah dengan baik. Jangan melakukan pelayanan dengan menipu dan memalukan. Sebetulnya di dalam bahasa asli ditulis pakai topeng. Di dalam bahasa asli mungkin saudara akan menemukan lebih luas apa artinya. Karena di dalam bahasa asli dikatakan seperti ini. Ayat yang kedua. We refuse to wear masks and play games. Kami menolak memakai topeng dalam pelayanan. Dan bermain. Seperti memakai topeng dan memainkan drama. Sehingga saudara-saudara penipuan-penipuan yang memalukan terjadi. Saya mendengar saudara-saudara kemarin di Nias ketemu dengan ketua PGLI-nya juga. Hal yang sama terjadi di sana sini. Ada busybody orang yang diam-diam membesuki jemaat orang lain. Dan saudara-saudara akhirnya yang terjadi, wow, Anda bikin gereja Anda semenarik mungkin untuk menarik jemaat orang lain. Jadi saya tadi pagi baru dapat SMS dari teman saya yang per tahun pemberian misinya itu bisa sampai 7 miliar dari gereja lokal dari Australia. Kemudian dia menyadari ternyata gereja-gereja yang dia dukung sebagian tidak memenangkan jiwa baru tapi nyedot jemaat orang lain. Setelah dia menyadari, dia bilang, Paulus saya menyesal. Harusnya saya tidak melakukan itu. Karena uang misi yang benar-benar menjangkau jiwa baru akhirnya tidak kena.
Sehari bisa ibadah 5 kali tapi nyedoti jemaat orang lain. Saudara-saudara, kemudian ada hamba Tuhan yang demi mendapatkan itu melakukan apa yang disebut dengan penipuan. Bukan hanya pakai topeng tapi menipu. Nah ini dua-duanya bekerja sama. Saudara mungkin pernah melihat sebuah film yang berjudul The Leap of Faith. Dan ini diangkat dari kejadian nyata di Amerika. Jadi ada hamba Tuhan yang bikin KKR keliling Amerika. Nah di dalam KKR ini dia pakai tenda yang besar, ada tim yang pakai mobil sebagainya. Tapi juga direkayasa. Seolah-olah pura-pura urapan. Pura-pura dipakai Tuhan. Jadi di depan sudah ada tim usher yang menyambut tamu sambil mencatat siapa nama, dari kota mana, sakit apa, harapanmu apa. Ditulis semua. Kemudian di belakang tenda sudah ada operator yang memberitahu gembala atau penginjil ini. Jadi penginjil ini dapat bisikan dari belakang. Orang pakai baju merah, dia datang dari Soe. Ya, dia hari ini lagi hamil. Ya kan? Dan Tuhan akan memberikan anak laki-laki. Ya, kemudian dia dengan yakinnya dia mengatakan, Tuhan bicara kepada saya, ada wanita pakai baju merah duduk di pojok dari Soe. Ya, kamu sedang hamil 5 bulan, kamu akan melahirkan anak laki-laki. Orang yang enggak tahu, ya kan? Dia langsung, haleluya. Ya kan? Padahal sudah ada rekayasa. Seolah-olah urapan Roh Kudus. Kemudian di film ini ditunjukkan ada beberapa jemaat atau tim, bagian dari tim yang pura-pura duduk menelan hati ayam. Jadi ditaruh di tenggorokannya, ya masih ada, masih bisa. Kemudian saudara-saudara, dia dengan sekali lagi dengan urapan sound system tadi, ya kan? Dia mengatakan di sini ada orang yang sedang menderita kanker tenggorokan. Maju ke depan, Tuhan akan menyembuhkan kamu. Tiba-tiba dia keluar. Ya. Seolah-olah ada bongkahan tumor. Padahal itu hati ayam yang dia telan. Puji Tuhan, kedok mereka terbuka suatu saat. Akhirnya pendeta ini masuk penjara. Tapi apa yang terjadi? Saudara-saudara, penipuan dalam pelayanan. Ini terjadi sampai hari ini. Pura-pura melakukan penipuan, memakai topeng untuk memperdaya jemaat. Waspadalah. Sudah pernah melihat ada orang yang pura-pura urapan? Haleluya. Haleluya. Semua gandeng tangan. Semua gandeng tangan di depan, gandeng tangan. Yang satu runtuh, kalau gandeng tangan satu roboh, semua pasti ikut roboh. Karena kan ditarik oleh tangannya. Aneh-aneh. Ada yang pura-pura, ini kalau dibaptis harus mengambang. Itu baru urapan dari Tuhan. Kalau Anda dibaptis tenggelam, itu tidak tepat. Itu bukan dari roh Tuhan. Dibaptis harus mengambang. Kalau diurapi Tuhan harus muntah. Kalau mengalami kelepasan harus muntah. Ada yang muntah tiap kali datang ibadah, tapi kelakuannya tidak pernah berubah. Jadi hati-hati. Karena ketika Anda melayani untuk mendapatkan, Anda pasti akan banyak kecewa. Karena salah konsep dari awalnya. Tengok teman saudara bilang bertobat. Amin. Mari kita lanjutkan. Apa kata Rasul Paulus? Layanilah dengan genuine, autentik. Jangan pura-pura. Yang pertama, layanilah dengan anugerah. Yang kedua, layanilah dengan seperti autentik, dengan ketulusan maksudnya. Jangan pura-pura. Layanilah dengan kejujuran. Nomor 3, layanilah dengan kejujuran. Saudara-saudara,
Sebetulnya saudara melayani untuk apa? Ini dalam terjemahan sehari-hari malah dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Dan ini bahaya. Tidak memalsukan firman Allah. Ini 3 hal ini. Pura-pura, licik, palsu. Kalau sudah pura-pura, kemudian berlaku licik, kemudian main memalsukan, khotbah firman-Nya hanya untuk mendapatkan dengan nakut-nakutin jemaat. Ya kan? Saya kemarin ketemu dengan orang yang mengaku dia 3 bulan tidak ngasih perpuluhan. Kemudian satu saat dia sedang berladang, dia kena petir. Dia disambar petir gara-gara 3 bulan tidak ngasih perpuluhan. Nah saudara-saudara yang tidak ngasih perpuluhan pada bulan ini. Kalau Anda tidak ngasih perpuluhan, tunggu apa yang akan menjadi kemarahan Allah buat hidup Anda. Jadi Anda menggunakan firman untuk mengancam jemaat supaya dia ngasih. Ujung-ujungnya apa? Duit. Jangan memalsukan firman Tuhan untuk mencari keuntungan. Firman itu harus diucapkan dalam konteksnya. Sampaikan dengan kebenaran, bukan dibumbui dengan keinginan saudara, sehingga firman itu dipalsukan, disesatkan, sehingga Anda hanya menggunakan firman bukan untuk menyampaikan kebenaran, tapi untuk mendapatkan keuntungan. Anda akan berurusan dengan Tuhan. Bertobat. Amin. Lalu caranya bagaimana untuk mengatasi ini? Rasul Paulus pakai strategi ini. Supaya terhindar dari 3 hal tadi, pura-pura, memalukan, memalsukan. Dengar baik-baik. Dia mengatakan gini. Sebaliknya, masih ayat yang kedua, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Rasul Paulus sedang mengatakan begini, hei silakan hakimi saya. Apakah saya selama ini pura-pura? Apakah saya selama ini memalsukan firman untuk keuntungan saya? Apakah saya melakukan hal-hal yang memalukan? Lihatlah hidup saya. Rasul Paulus transparan, belak-belakan. Saya persilahkan Anda menghakimi saya. Pak Paulus makan uang haram misalkan. Kasih tahu saya. Di mana uang haramnya? Berapa banyak jumlahnya, dari siapa? Tunjukkan. Oh, dia korupsi. Tunjukkan kepada saya. Kapan saya korupsi dan di mana uang korupsi, hasil korupsi untuk apa? Tunjukkan. Saya berani berdiri di hadapan saudara-saudara, pertimbangkan hidup saya. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Melayani dengan transparan. Dan apa bentengnya di situ? Mungkin saudara-saudara akan mendapatkan kebenaran. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Tuhan. Rasul Paulus sekali lagi meneguhkan di sini, saya melayani karena saya ini hamba Yesus Kristus. Karena saya melayani sebagai hamba, saya siap diperlakukan apa saja. Namanya juga hamba. Termasuk dihakimi orang. Silakan Anda menghakimi saya. Tapi Rasul Paulus nanti mengatakan, kami melayani dengan hati nurani. Hati nurani saya jelas, hati nurani saya bermain. Karena saya melayani dengan nurani, saya tidak memalsukan, saya tidak pura-pura, saya tidak memalukan.
Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, di dalam terjemahan yang lain, saya mengajak saudara-saudara mungkin membacanya. Seperti ini. Ayat yang kedua tadi. We refuse to wear masks and play game. We don't maneuver and manipulate behind the scene. We don't twist God's word to suit ourselves. Rather, we keep everything we do and say out in the open. The whole truth on display so that those who want to can see and judge for themselves in the presence of God. Ini cara yang terbaik supaya saudara tidak stres dalam pelayanan. Layanilah dengan terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Karena kalau saudara melayani dengan hati yang terbuka, transparan, tidak ada motif, tidak ada udang di balik batu, Tuhan akan membela saudara. Ada satu waktu Rasul Paulus pernah mengatakan seperti ini. Hati nuraniku membela aku. Di ujung kehidupan saudara, pembela terbaik untuk hidup saudara adalah hati nurani saudara. Karena hati nurani saudara adalah hakim yang paling baik. Hati nurani tidak bisa disuap. Makanya kalau saudara tahu kebenaran, kemudian saudara melanggar kebenaran, hati nurani saudara konslet. Kalau saudara tahu mencuri itu dosa, kemudian saudara mencuri, saudara pasti tidak bisa tidur. Kalau saudara tahu niduri istri orang itu dosa bersalah, kemudian saudara melakukannya, saudara bisa sakit. Kalau saudara melakukan sesuatu yang memalukan itu tidak boleh, tapi saudara tetap melakukan, suatu saat saudara akan kena getahnya. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, ini yang membuat dia tidak tawar hati. Saya punya pembela. Hati nurani. Saya melakukan dengan open book, istilahnya open book. Pelayanan Mercy Indonesia open book. Yang berkepentingan kalau mau lihat laporan keuangan tiap tahun kita diaudit oleh public auditor. Bukan hanya itu, perpajakan pun ikut datang, global development yang dari Australia pun ikut mengecek pelayanan kita. Open book. Jadi kalau saudara misalkan ada yang menuduh Pak Paulus korupsi, lihat aja mereka, lihat laporan keuangan. Saya tidak pegang uang, ya kan? Yang dituduh pertama kali Bu Devi, karena dia yang pegang uang, ya kan? Jadi saudara-saudara, ini sebagai contoh, ketika kita melayani dengan open life, open book, open heart, maka saudara tidak akan tawar hati waktu dituduh orang. Rasul Paulus yang dituduh makan uang persembahan. Jemaat Korintus ini kurang ajar, saudara. Yang merintis Rasul Paulus, yang memulai Rasul Paulus, merekalah yang mempersoalkan kerasulan Rasul Paulus. Kemudian menuduh kamu melayani demi uang. Dia bilang open book, open heart, open life. Hidup saya bisa dipertimbangkan. Hakimilah silakan, hakimi saya. Saya tidak pernah melakukan yang tiga tadi, memalukan, memalsukan, kemudian pura-pura. Saya tidak memalukan, saya tidak pura-pura. Saya melayani dengan apa yang sesungguhnya. Saya tidak pernah melintir firman Tuhan untuk keuntungan saya. Hebat kan saudara? Jadi saya mau kasih tahu yang muda-muda yang melayani. Ingat, kalian melayani untuk apa? Saya kasih awasan dari awal. Kalau melayani untuk cari keuntungan, jangan melayani. Kalau mau melayani untuk dapat kekuasaan, jangan melayani. Kalau melayani mau mendapatkan ketenaran, jangan melayani. Kalau mau melayani dapat kekayaan, tujuan utamanya supaya hidup kaya, jangan melayani. Nanti Anda akan melakukan tiga hal tadi. Memalsukan, pura-pura, menipu, dan memalukan. Tapi kalau kamu melayani sebagai anugerah Tuhan. Panggilan ini adalah anugerah Tuhan. Talenta ini adalah anugerah Tuhan. Pelayanan Mercy adalah
anugerah Tuhan. 54 stasiun radio adalah anugerah Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Ini milik Tuhan. Kalau kita masih dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Kalau waktunya harus berhenti, Tuhan punya cara untuk menggantikannya. Mau apa? Sehingga tidak ada stres. Kalau ada radio tutup karena sudah tidak mampu, ya biarkan tutup. Mau apa lagi? Kalau ada mercy sudah tidak dijalankan lagi karena tidak mampu lagi, tidak usah ngoyo. Biarkan Tuhan yang menolong. Mungkin sudah ada orang lain lagi yang bisa melakukannya. No problem. Tapi kami melakukannya dengan baik-baik. Amin. Saudara-saudara, sebentar lagi saya umur 60 tahun. Dari Pak Richard Green telepon, saya sudah 64 tahun. Paulus tidak seperti dulu lagi. Saya juga mau masuk 60 tahun. Sebentar lagi budek, sudah mulai telinga berdenging. Mata sudah, kalau lepas kacamata tidak bisa baca. Sudah tidak bisa, saudara-saudara. Mau apa? Hadapilah segalanya supaya tidak putus asa dan tawar hati. Terimalah kenyataan. Sebab kalau umur 80 mata masih awas, tidak budek, saudara-saudara akan terus kemana-mana. Tuhan tahu. Ya kan? Ada keterbatasan. Kalau kemudian saudara harus beli kacamata tiap 2 tahun, di-upgrade kacamatanya tambah duit, itu nasib, harus dilewati. Ya kan? Kalau sudah tidak kuat seperti dulu, khotbah 6 kali dalam hari Minggu, sekarang 3 kali udah capek, ya kan? Terimalah itu kenyataan, tidak usah ngongso. Kalau telinga mulai budek, kemudian orang manggil harus bentak-bentak, terimalah itu sebagai bagian dari kehidupan saudara-saudara, tidak usah marah. Rudi, jangan ketawa, gue suatu saat akan mengalami itu. Saudara mungkin, saudara tidak bisa main sepak bola lagi dengan anak panti. Baru lari 5 menit sudah ngosan, ya, sudah ngos-ngosan, sudah tidak mampu. Terimalah itu sebagai kenyataan. Naik sepeda dari sini Sanur pulang tidak bisa. Ya kan, tinggal telepon. Edi tolong telepon, jemput saya. Ya kan. Ini kenyataan dalam hidup. Dalam hidup ini, Anda tidak perlu putus asa. Anda hanya bisa menerima. Semua harapan tidak jadi kenyataan. Yang penting Anda genuine, autentik. Jadilah dirimu sendiri. Tidak usah pura-pura, tidak usah menipu, tidak usah melakukan hal yang memalukan. Amin. Lanjutannya kita lanjutkan hari Kamis. Bagaimana cara menghadapi tawar hati? Amin. Saya kurang tahu situasi saudara. Tapi kalau saudara sedang dalam posisi, aduh Bapak, rasanya saya mau berhenti dalam pelayanan ini. Aduh Bapak, saya mau berhenti dari pekerjaan ini. Aduh rasanya saya mau berhenti dari sini. Pikirkan baik-baik saudara-saudara. Motivasi Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda melakukannya karena untuk melayani Tuhan, Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Tuhan punya cara untuk melimpahi rezeki. Tuhan punya cara untuk memberikan sukacita buat saudara. Dan cara Tuhan kadang-kadang di luar kemampuan kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdiri. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman. Kami rindu hari ini kebenaran firman-Mu menguatkan hati kami. Terutama untuk saudara-saudaraku yang sedang putus asa, tawar hati. Kami tidak tahu bagaimana harus melanjutkan pelayanan atau pekerjaan ini. Hari ini kami dikuatkan oleh firman. Bahwa melayani-Mu adalah sebuah anugerah. Mengerjakan pekerjaan pelayanan adalah sebuah panggilan keistimewaan. Ajari kami untuk setia sampai akhir. Apapun yang kami hadapi, kami tidak pernah meninggalkan apa yang sedang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Amin. Amin.